Babak 741, Cakar Naga Necro. Yang Mulia Ki, Yang Mulia Bai, Anda akan mengambil sayap kanan dan menghentikan musuh. Penatua Kiyu, Saudari Sue, ambil sayap kiri. Penatua Li, Anda akan mengambil ahli tahap etiril yang tersisa dan membuat jalan melalui tengah. Para murid harus pergi bersama pasukan macan terbang untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Dapatkan perbendaharaan dan potong bala bantuan mereka. Tentara baru saja muncul dan Luo Yunhai mulai memberi perintah. Seperti yang dilakukan seorang marsal sejati. Orang-orang itu meraung dan pergi untuk mengeksekusi. Aliran mistik surga kuno masih lambat dalam menyerapnya ketika kekuatan sekte perencana iblis mendatangi mereka dengan maksud untuk membunuh. Sekarang mereka harus bereaksi. Namun, kekuatan sekte penipu iblis menyuruh Luo Yunhai mempersiapkan mereka sampai sekarang. Mengajari mereka formasi. Pertunjukan semata-mata telah menimbulkan ketakutan di sekte surga mistik. Karena mereka tidak siap. Dan itu membuat mereka panik dalam menanggapinya. Dalam pertarungan tunggal, seorang komandan tidak begitu penting. Sedangkan dalam sebuah kelompok, disitulah dia menunjukkan kemampuannya. Mengambil inisiatif di medan perang melalui strategi dan kesadaran. Dalam sepersekian detik, pertempuran tersebut ternyata merupakan penerapan strategi yang dirancang Luo Yunhai dan Zhuo Fan sejak awal. Mengambil posisi yang lebih tinggi. Mereka adalah orang-orang yang dikelilingi oleh ratusan tetua. Namun sekarang, sisi kiri dan kanan dibebaskan saat berada di tengah. Pasukan tetua Li dengan mudah membuka jalan. Luo Yunhai kemudian membawa pasukan harimau terbang. Murid-murid sekte penipu iblis panggung bersinar dan penipu langit mendalam saat dia menembak maju. Mengabaikan pertarungan para ahli panggung etiril agar tidak menderita kerugian yang tidak perlu. Target mereka, murid sekte surga mistik. Mereka bertujuan untuk membunuh mereka dan mengambil senjata dan pil dari perbendaharaan untuk melumpuhkan cadangan musuh. Meskipun bala bantuan sudah dekat, mengetahui bahwa bala bantuan itu dihabisi dengan sangat cepat sehingga akan memukul moral para ahli tahap etiril. Melemahkan keinginan mereka untuk bertarung. Zhuo Fan mengangguk. Yunhai menjadi semakin luar biasa. Dia tidak gemetar ketakutan bahkan ketika memesan ahli tahap etiril. Dia sama sepertiku dulu. Ada klan Luo juga. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Chu Qingcheng terkejut. Zhuo Fan mengangguk. Ya. Mereka mendengar nyonya pengurus besar Zhuo ditangkap dan datang dengan kekuatan penuh untuk membantu saya. Hahaha. Ya. Meskipun sudah lama sekali aku tidak meninggalkan klan Luo, mereka tetap menjunjung tinggiku. Dia memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana dengan sekte perencana iblis? Bagaimana kamu bisa membuat pemimpin sekte memberimu begitu banyak kekuatan? Han Qianying bertanya dengan kaget. Dia telah tumbuh di sekte tersebut dan mengetahui kekuatannya. Tapi mengapa pemimpin sekte penipu setan tidak mau menyisihkan apapun untuk menyelamatkan istri Zhuo Fan? Dia tidak bisa memahaminya. Apakah Zhuo Fan begitu penting bagi pemimpin sekte? Lebih dari sekadar sekte. Zhuo Fan dan Kui Lang saling berpandangan dan terkekeh. Baiklah, kita akan bicara lagi nanti. Sekarang, kami harus menyelesaikan apa yang kami mulai. Mata Zhuo Fan bersinar dan menatap pemimpin sekte Xuan. Sambil nyengir, dia berteriak, "Pemimpin sekte Xuan, menurutku, versiku tidak jauh dari kenyataan." Hahaha. Wajah pemimpin sekte Xuan berkedut. Menyaksikan medan perang yang panik, dia menjadi terkejut dan marah. Mengepalkan tinjunya saat dia gemetar. Serangan tiba-tiba Zhuo Fan di luar prediksinya dan membuatnya takut. Bahkan menimbulkan kepanikan.
Tapi bagaimanapun juga dia adalah pemimpin sekte. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Sekte surga mistik, bertarung, kalahkan penjajah, bunyikan belnya. Ak gelombang. Namun tidak jauh dari aula utama, terdengar suara lolongan saat aula mulai terbakar. Pemimpin sekte Xuan berteriak, "Itu adalah perbendaharaan. Mereka mencuri senjata kita dan memutus perbekalan kita." Brengsek. Mereka sudah siap sejak awal. Itu sebabnya mereka memulai perang ini, kata seorang terhormat berjanggut panjang yang berdiri di samping pemimpin sekte Xuan. Dia mulai mengutuk. Tapi bagaimana orang luar ini tahu di mana perbendaharaan kita berada? Siapa yang memberitahu mereka? Pemimpin sekte Xuan menggertakkan giginya dan memegangi seorang gadis dengan mata merahnya. "Daner, dasar pengkhianat sialan. Anda bahkan menceritakan segalanya kepada musuh Anda. Anda tidak memberi kesempatan pada sekte surga mistik untuk bertahan hidup. Jika aku tahu, aku tidak akan menerimamu." Dengan baik, sambil gemetar, Daner tampak ketakutan saat dia bersembunyi di belakang Chu Qingcheng. Namun dia segera mengatasi rasa takutnya dan menjulurkan hidungnya. "Guru, bukankah Anda menerima saya untuk kepentingan Anda sendiri? Cukuplah tindakan muliamu. Berhentilah berusaha terlihat baik hati. Seperti yang dikatakan Zhuo Fan, kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan, tanpa mempedulikan yang lain. Anda menginginkan hidup kami dan saya harus memberikannya saja. Mustahil." Sambil gemetaran, pemimpin sekte Xuan sangat marah ketika dia membentak, "Pengkhianat kotor. Kamu telah dibohongi oleh iblis Fang itu. Aku akan memastikan untuk menyingkirkanmu karena pengkhianatan ini." Pemimpin sekte Xuan menunjuk dan jiwa tombak panjang itu melesat langsung ke arah Daner. "Ah!" Daner sekali lagi merunduk di belakang Chu Qingcheng. Kemudian, naga itu meraung sekali lagi dan Raja Naga Merah yang maha kuasa dari Zhuo Fan memblokir gadis-gadis itu. Ia menjentikkan ekornya dan membanting tombak panjangnya. Dari gelombang kekuatan besar yang dilepaskan, banyak ahli tahap etiril yang bertarung terlempar saat tombak panjang itu dipukul mundur. Sisik Raja Naga Merah yang maha kuasa juga hancur akibat bentrokan itu. "Ini seri, pemimpin sekte Xuan. Gadis itu adalah adik perempuan istriku, yang menjadikannya adik perempuanku. Apakah kamu terlalu meremehkanku dengan mengincarnya?" Zhuo Fan berjalan di atas naga merah dan mengejek pemimpin sekte Xuan. Pemimpin sekte Xuan menggertakkan giginya saat dia meludah. "Zhuo Fan, kamu membawa semuanya ke sini untuk menghancurkan sekte saya. Aku tidak akan melepaskanmu karena ini. Ci, kamu berbicara seolah-olah kamu akan melakukannya jika aku sendirian. Munafik." Zhuo Fan mencibir. "Apapun yang terjadi, hari ini saya bersumpah untuk mencapai 3 hal. Pertama, untuk menjawab pertanyaan istri saya selama 10 tahun. Kedua, untuk membawanya dari tempat ini dia menyerahkan dirinya demi aku. Dan 3, mata Zhuo Fan bersinar karena haus darah. Untuk menyingkirkan siapapun yang berani mengancam istriku. Itu sebabnya kematianmu sudah dekat. Jadi kamu tidak akan pernah menyentuhnya lagi." Zhuo Fan meraung saat naga merah itu menembak ke arah pemimpin sekte Xuan. Pemimpin sekte Xuan menggertakkan giginya dan menyerang juga. Tombak panjang yang besar dan naga merah yang perkasa berbenturan dengan kekuatan yang luar biasa. Lonjakan listrik membuat perkelahian di sekitar tampak seperti perkelahian anak-anak, memaksa para ahli tahap etiril mundur sebelum mereka dapat melanjutkan pertarungan. Orang-orang lama dari sekte penipu iblis melihat untuk pertama kalinya jiwa Zhuo Fan dan terkejut dengan kekuatannya. Melihat dua pertarungan itu,
Itu bukan antara seorang murid dan pemimpin sekte, tapi antara dua pemimpin sekte. Setiap tetua dan yang mulia menghela nafas, lalu mengangguk. Pada titik tertentu sepertinya Zuo Fan memiliki kekuatan pemimpin sekte. Pemimpin sekte, kami akan membantumu. Kedua yang mulia di sebelah pemimpin sekte Xuan berteriak. Tapi bayangan hitam muncul di depan mereka. Li Jingtian. Li Jingtian menatap mereka dengan dingin. Maaf. Saya harap Anda tidak mengganggu pertarungan Stuart Zuo. Kamu akan melawanku. Keduanya mengejek. Kamu hanya berada di lapisan ke-6 sementara kita berada di tahap ethereal lapisan ke-7. Anda berharap untuk membawa kami semua sendirian. Bodoh. Hahaha. Idiot. Kami adalah orang-orang Stuart Zuo. Bagaimana kultivasi kita bisa normal? Li Jingtian mencibir. Hanya petani rumahan bodoh yang berpikir seperti itu. Keduanya marah. Kamu akan segera tahu, Pak Tua. Lihatlah kekuatan pembasmi kapak ganda dari Sekte Surga Mistik. Keduanya berguncang dan sebuah kapak besar serta kapak perang muncul di belakang mereka. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga rasanya seperti mereka akan mengoyak ruang saat mereka meretas Li Jingtian. Hahaha. Jiwa kapak ganda kami terkenal di seluruh wilayah barat karena ketajamannya. Bahkan jiwa domain akan memiliki lubang di dalamnya. Kematianmu pasti dengan kultivasimu yang lemah. Maaf mengecewakanmu kalau begitu. Mata Li Jingtian berkedip dan menyeringai pada kapak yang masuk. Kemudian, aura jahat meledak dari dirinya. Varian jiwa. Natural Dragon Claws. Mengaum. Raungan mengguncang langit saat naga hitam pekat menyelimuti Li Jingtian. Kedua cakar naga itu mengeluarkan kekuatan jahat saat ia meraih kapak. Keduanya mengejek. Bodoh. Itu bukan jiwa naga surgawi. Tidak mungkin itu bisa. Retakan. Keduanya gemetar dan mata mereka melotot. Sekarat seperti itu. Adapun kapaknya terkoyak-koyak. Menghilang tertiup angin. Di cakar naga hitam Li Jingtian. Bahkan ada cahaya hitam samar. Aku bukan jiwa naga surga atau bumi. Tapi itu tidak berarti aku akan kalah dari orang bodoh yang terlalu percaya diri. Mata Li Jingtian bersinar dan dia pergi. Membuat para tetua di sekitarnya ternganga kaget. Apa dia berasal dari dunia sekuler? Agar dia terikat dengan Zuo Fan, dia pasti menjadi sesuatu yang lain. Bab 742, Klan Setia dan Benar. Hentikan bocah-bocah sialan itu pergi ke perbendaharaan. Di bawah kepemimpinan Luo Yunhai. Para murid pasukan harimau terbang dan sekte penipu iblis dengan cepat melarikan diri dari pertarungan para ahli tahap ethereal dan langsung menyerang area kritis sekte surga mistik. Pemimpin sekte Xuan bukan satu-satunya yang bisa melihat rencana mereka. Banyak tetua lainnya juga mengkhawatirkan hal ini. Mendengar teriakan seorang pria, banyak orang lainnya yang menjauh dari lawan mereka dan mengejar Luo Yunhai. Tekanan besar langsung menimpa mereka dari belakang. Dan meskipun sebagian besar dihadang oleh tetua sekte penipu iblis, masih ada 6 yang berhasil lolos. Di bawah aura perkasa itu, Luo Yunhai mengerutkan kening. Kulit kepalanya kesemutan. Mereka semua hanyalah murid panggung Radiant dan surga yang mendalam. Melawan ahli panggung ethereal sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dengan ribuan orang di sisinya, mereka tetap akan berakhir dengan kematian yang kejam. Mereka tidak mempunyai cara untuk menghentikan jiwa para ahli tahap ethereal itu dengan akal ilahi mereka yang lemah. Mereka akan dipangkas seperti rumput. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok yang sangat familiar muncul di samping Luo Yunhai. Yuer dan Kui Gang. Melihatnya dengan tegang, Kui Gang bergegas. Kepala klan Luo, apa yang harus kita lakukan?
Guru menyuruh kami untuk mendengarkan setiap perintah Anda. Kamu adalah murid saudara Zuo. Dia benar-benar mengambil murid. Dia selalu menolak ketika ditanya. Bahkan penatua yang hanya diberikan keterampilan dan tidak pernah dianggap sebagai murid. Anda. Luo Yunhai gemetar karena terkejut. Lalu mengangguk. Begitu. Tidak heran saudara Zuo memilih kalian berdua untuk datang ke sini di antara ribuan murid sekte penipu iblis. Anda berada di pihak kami. Kui Gang mengangguk. Ya. Tuan berkata kami selalu mendengarkannya. Dan sementara murid sekte penipu iblis akan mematuhi perintah orang luar. Kamu. Itu tidak akan berlangsung lama. Jadi dia membiarkan kami berdua menjadi perantara. Bagaimanapun, kami juga murid sekte penipu setan. Mereka lebih mempercayai kita. Jika Anda memiliki perintah, beritahu kami dan kami akan memastikan murid-murid ini akan mengikuti petunjuk Anda. Kalau begitu ambil semuanya dan serang perbendaharaan. Luo Yunhai berteriak, lalu terbang ke belakang. Karena terkejut, Kui Gang segera meraih Luo Yunhai yang ingin pergi. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kami menyerang perbendaharaan. Tapi bagaimana denganmu? Saya akan menghentikan para ahli tahap ethereal di belakang kami dan memberi Anda waktu. Luo Yunhai terbang lagi. Keduanya tercengang. Kui Gang memegang lebih erat sekarang dan dia menjadi gugup. Kamu ingin mati. Mereka adalah ahli tahap ethereal. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda miliki. Mereka akan mati. Semuanya. Dan saya seorang prajurit di hati. Seorang prajurit tidak takut mati di medan perang. Bagaimanapun, dengan cara ini kita akan mencapai tujuan kita. Luo Yunhai menyeringai. Kui Gang bingung lalu mengertakkan gigi. Tuan menyuruh kami mematuhi perintah Anda. Anda adalah komandan di sini. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda berada dalam bahaya? Aku akan pergi. Murid sekte penipu iblis. Dengarkan, Pak. Namun, dia tidak menyelesaikan kata-katanya ketika Luo Yunhai meraih bahunya. Karena kamu adalah murid saudara Zuo. Dengan klan Luo di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu menghadapi bahaya? Apakah kamu tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya? Terlebih lagi, saudara Zuo memberitahuku bahwa dalam perang ini kamu harus aman. Nanti, dia akan memberimu kejutan besar. Tapi kamu, mata Kui Gang bergetar. Luo Yunhai melambaikan tangannya. Ini adalah jalan klan Luo. Kebenaran dan kesetiaan. Sebuah ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai kepala klan, saya harus menjunjungnya. Saudara Zuo melakukan banyak hal untuk kami sehingga saya tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya mengambil risiko. Apalagi kamu sendiri yang mengatakannya. Tuanmu menyuruhmu untuk mematuhi perintahku. Kalau begitu dengarkan perintahku. Luo Yunhai menjentikkan lengan bajunya dan menjauh dari mereka. Terbang ke belakang untuk menyambut 6 ahli tahap ethereal. Tentara harimau terbang. Bersamaku. Fokuskan indera ketuhananmu. Hancurkan formasi. Ya. Pasukan harimau terbang berkumpul dan menyerang musuh dengan Luo Yunhai. Mereka semua tahu apa yang menanti mereka. Tapi hidup tidak berarti apa-apa sebelum kewajiban seorang prajurit untuk taat. Ini adalah gaya klan Luo. Dikombinasikan dengan reputasi sastra asli klan Luo. Kebenaran dan kesetiaan. Sifat berani dan tak kenal takut Zuo Fan. Serta perintah tentara dugu yang tidak dapat diganggu-gugat. Itu menjadi seperti pasukan yang mengesankan. Melihat pasukan yang tak kenal takut dan pemberani ini, Kui Gang dan Yuer tercengang. Kemudian mereka menghela nafas. Pantas saja guru selalu ingin kembali. Klan ini sangat peduli padanya. Demi nyawa kami. Sebagai murid Tuan Belaka,
Kepala klan ini bersedia membayar dengan nyawanya. Ini gila, kebodohan, atau apakah kebenaran sejati? Hahaha. Aku tidak pernah membayangkan seorang penggarap iblis seperti rumah tuan akan menjadi klan yang paling benar. Kui Gang menghela nafas. Tetapi klan lurus ini tidak seburuk sekte lurus lainnya. UER, ayo pergi, Kui Gang ingin membawa UER untuk menyerang perbendaharaan, tetapi dia mendapati bahwa UER hanya menatap Luo Yunhai saja. Mata UER menjadi kabur. Kui Gang, dengarkan kepala klan Luo. Aku punya tugas lain. Yunhai menembak Luo Yunhai dengan kecepatan penuh. Membuat Kui Gang bingung. Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Murid-murid sekte penipu iblis, ikuti aku untuk merampok perbendaharaan mereka. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan kepala klan Luo. Ya, sambil meraung, para murid memandang Luo Yunhai, tersentuh oleh tindakannya. Sebelum melanjutkan melakukan bagian mereka, di belakang mereka, Luo Yunhai membawa 100.000 tentara macan terbang untuk menyamar sebagai perisai di punggung mereka. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menghentikan para ahli tahap ethereal. Namun aura mereka yang tak kenal takut memberikan perasaan aman. Tidak heran Steward Zhou berasal dari klan Luo. Semuanya luar biasa. Suara mendesing. 6 ahli tahap ethereal sekarang berada di tentara. Luo Yunhai berteriak, serang. Pasukan macan terbang mematuhinya tanpa bertanya. Hehehe, orang bodoh yang bodoh. Para penggarap panggung Radiant dan surga yang mendalam berani menghalangi jalan kita. Mereka mencibir dan mengejek Luo Yunhai dan pasukan harimau terbang. Penatua berjanggut panjang menjentikkan tangannya dan panah petir sepanjang 100 meter ditembakkan seperti kilat ke arah mereka. Varian jiwa, panah pemecah surga, tekanan yang sangat besar, yang membawa kematian, menimpa tentara. Mereka sulit bernapas, pikiran mereka sakit. Namun hal ini pun tidak dapat menghentikan Luo Yunhai saat dia berteriak. Fokuskan seluruh akal sehatmu di hadapan kami. Kami 100.000 orang. Ya. Orang-orang itu berteriak sekali lagi dan dengan angin kencang. Perasaan ilahi berkumpul saat menempel di dinding sebelum panah masuk. Perasaan ilahi terus menjadi semakin kuat. Namun, lelaki tua berjanggut itu mengejek. Apa yang bisa dilakukan oleh perasaan ilahi para penggarap panggung Radiant? Ini bukan tandingan jiwa kental seorang ahli tahap ethereal. Kuantitas tidak bisa mengalahkan kualitas. Sekelompok tikus ingin mati. Jadi lakukanlah. 5 ahli tahap ethereal lainnya tertawa terbahak-bahak. Tidak terburu-buru untuk bergabung dan malah menikmati melihat semut-semut ini tergencet. Suara mendesing. Dengan suara petir. Panah petir menghantam dinding indera ketuhanan dengan keras. Ia menerobosnya tanpa penundaan dan menyerang tentara tanpa hambatan. Semua pria itu memuntahkan darah. Merasakan kepala mereka pecah karena rasa sakit. Beberapa pembudidaya surga yang mendalam di pasukan macan terbang mengalami keadaan yang lebih buruk. Mata mereka kehilangan cahaya dan mati di tempat. Meninggalkan cangkang kosong dari tubuh keras mereka jatuh ke tanah. Berikutnya adalah ribuan mayat yang tewas akibat serangan itu. Luo Yunhai kesakitan setiap kali benturan. Pasukan harimau terbang terbuat dari boneka perang Zhuo Fan yang dimurnikan. Dan bahkan tidak bisa disebut manusia. Hanya memiliki akal ilahi. Tapi orang-orang ini adalah penjaga klan Luo. Saudara Luo Yunhai telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sisi mereka. Dia melihat mereka sebagai keluarga. Menyaksikan begitu banyak orang yang jatuh hingga tewas membuat Luo Yunhai terkoyak. Namun dia menahan rasa sakitnya dan bertahan. Ini adalah gaya militer klan Luo.
Mengingat para syahid itu dilakukan setelah perang. Sekarang mereka punya satu misi. Untuk diisi. Panah petir yang brutal tidak melambat sama sekali. Seolah-olah untuk membuktikan kepada Luo Yunhai dan anak buahnya bahwa semua usaha mereka sia-sia. Tugas yang bodoh. Para ahli tahap ethereal mencibir. Tapi kemudian senyuman mereka menghilang. Luo Yunhai dan pasukan macan terbang memasang wajah keras yang sama saat mereka menghadapi kesulitan mematikan ini. Seolah-olah mereka tidak mengetahui arti kelemahan. Bahkan 6 ahli tahap ethereal mulai menunjukkan kekaguman. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka melihat tekad seperti itu? Tapi kamu masih harus mati. Mata tetua berjanggut itu bersinar karena haus darah dan mengiring panah petir terbang lebih cepat dengan jentikan pergelangan tangan. Itu terjadi di depan Luo Yunhai dalam sekejap. Petir yang membakar itu begitu kuat sehingga dia merasakan sakit sebelum menyambar. Bab 743, Jalan Berbeda. Sial. Ini lebih cepat dari perkiraan. Luo Yunhai memicingkan matanya ke arah panah petir yang datang dan mengertakkan giginya sambil berteriak. Bahkan jika aku mati, kamu harus menahannya sampai orang terakhir. Ya Pak. Tentara macan terbang meraung serempak. Hati 6 ahli tahap ethereal bergetar karena pengabdian mereka. Tersentuh oleh pengabdian mereka. Mereka takjub ada orang di dunia ini yang memiliki komitmen seperti itu. Menghadapi kematian apapun yang terjadi pada mereka semua untuk menyelesaikan misinya. Syukurlah mereka hanya berada di panggung Radiant dan panggung surga yang mendalam dan tidak dapat membahayakan kita. Membiarkannya tumbuh akan membawa bencana. Kekuatan yang begitu mengerikan membuat mereka bertanya-tanya dari mana asalnya. Sekte Demon Seming tidak mungkin memiliki murid setia seperti itu. Itu sudah pasti. 5 ahli tahap ethereal bingung dan menghela nafas. Tapi yang terpenting, mereka takut. Sementara tetua berjanggut semakin bertekad untuk mengakhirinya. Mereka semua harus mati. Retakan. Panah petir berderak saat merobek udara. Siap memusnahkan seluruh pasukan macan terbang. Luo Yunhai mengatupkan giginya sambil mengerutkan kening. Kekhawatiran terbesarnya bukanlah kematiannya. Tapi dia memberi cukup waktu bagi tim Kui Gang untuk menyelesaikan serangan mereka. Kepala klan Luo. Fokuskan semua indera ketuhanan anak buahmu padaku. Sebuah suara lembut bergema. Suara seorang gadis berpakaian putih saat dia mendarat di depan mereka. Dia membuka bibir merahnya dan meludahkan manik biru menyala. Mata Luo Yunhai membelalak saat melihat murid Zuo Fan. UER. Pasukan harimau terbang. Fokuskan seluruh akal sehatmu pada wanita ini. Dalam sekejap, tembok besar perasaan ilahi yang dibentuk semua orang kini membanjiri tubuh UER. Para prajurit bertindak tanpa keraguan sedikit pun. Sambil gemetar, UER terkejut ketika kekuatan membanjiri dirinya. Itu bahkan terlalu berat untuk ditangani karena dia harus batuk darah. Dia tidak pernah membayangkan anggota klan Luo akan begitu cepat dan lugas. Mereka memberikan segalanya padanya tanpa ragu sedikit pun. Mereka bahkan tidak saling kenal. Sekalipun mereka berada di pihak yang sama. Tidak ragu-ragu untuk memberikan segalanya sambil mempertaruhkan nyawa tidak pernah terlihat dimanapun. Namun sekarang, pasukan klan Luo melakukannya begitu saja. Tersenyum. Hati Yue menjadi lembut. Dia dibesarkan di Sekte Demon Seming, di mana semua orang berusaha untuk mendapatkan semua orang. Satu-satunya yang bisa dia percayai adalah saudara perempuannya. Sekarang dia dipercaya oleh orang asing membuatnya terharu. Hampir melupakan rencananya. Namun tak lama kemudian, dia sadar dan menggunakan semua kekuatan itu untuk fokus pada manik api biru.
Manik itu bersinar terang dan nyala api biru menderu semakin kuat. Menjadi firewall yang melindungi semua orang. Tepat pada waktunya menyambut petir. Ledakan. Ledakan dahsyat akibat benturan tersebut menyebabkan badai api yang dahsyat. Sementara kekuatan panah petir melewati firewall dan menyerang UER. Dia berteriak dan meludahkan darah saat dia terlempar ke udara. Panah petir, pada akhirnya, juga terpengaruh oleh nyala api biru. Bergetar dan berubah menjadi hitam. Penatua berjanggut itu merasakan rasa sakit menjalar di benaknya. Mengancam akan membelah kepalanya. Adapun panah petir, perlahan kembali padanya. Manik api biru itu jatuh ke tanah saat ia menghabiskan seluruh kekuatannya. Api biru di atasnya berubah menjadi lebih besar. Terancam padam. 100.000 indera ilahi terfokus dan melalui api biru. Mereka menghentikan serangan jiwa ahli tahap ethereal. Itu hanya berhasil membuktikan perbedaan kekuatan antara Radiant Stage dan Ethereal Stage. Luo Yunhai bergegas menuju UER. Melihatnya seputih kertas. Dia khawatir. "Nona, apa kabar? Mengapa kamu datang? Kupikir aku sudah menyuruhmu pergi bersama murid-murid sekte perencana iblis dan mengambil perbendaharaan mereka." UER menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan mata setengah terbuka. "Mengapa kamu memberiku semua akal sehatmu tanpa ragu-ragu? Jika aku tidak memblokirnya, kalian semua akan mati." Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Anda adalah murid saudara Zuo. Anda salah satu dari kami. Karena Anda datang dan memutuskan untuk menerima serangan jiwa itu. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak. Kami harus menunjukkan kepercayaan kami dengan memberikan Anda semua kekuatan kami. Luo Yunhai berbicara secara alami. Lalu dia melihat ke arah manik itu. Kenyataan membuktikan bahwa kamu memang menghalanginya. Menatap tajam ke arahnya. Yunhai terkekeh. "Aku berencana memblokirnya 2 kali. Tapi kalian hanya harus memberiku semua akal sehatmu dan memaksaku terluka karena luapan air. Menyia-nyiakan sebagian darinya. Sekarang saya hanya memblokir sekali." "Apa?" Karena terkejut, Luo Yunhai memasang wajah aneh. "Maksudmu, ini salahku. Kamu seharusnya mengatakan betapa banyak kesadaran ilahi yang kamu butuhkan." UER menggelengkan kepalanya. "Ini pertama kalinya kita bertemu. Bahkan saat kita berada di ambang kematian. Bagaimana saya tahu Anda akan menyerahkan hidup Anda ke tangan orang asing tanpa ragu-ragu? Aku bilang aku ingin semua akal sehatmu, berharap mendapatkan paling banyak hanya 1/3. Jika saya mengatakan setengahnya, saya mungkin mendapat 1/10. Tapi siapa sangka kamu begitu percaya." Luo Yunhai gemetar dan menatapnya lama. Meskipun terlihat sedih, dia melihat perasaan gembira yang aneh pada wanita itu. Dia tahu alasannya dan menghela nafas. "Begitu. Kamu tidak mempercayai siapapun. Tapi yakinlah, kami, klan Luo, sepenuhnya mempercayai sekutu kami." Luo Yunhai berdiri dan sekali lagi menghadapi 5 ahli tahap ethereal dengan pasukannya. "Nona, terima kasih atas bantuan Anda. Tetapi Anda sekarang terluka dan tidak dapat melakukan serangan lagi. Anda sebaiknya pergi dari sini. Kami akan menghentikan mereka sampai orang terakhir." UER memandangnya dan berjuang untuk berdiri. Berjalan di sampingnya. "Guru memberi kami misi. Apapun yang terjadi, Anda harus hidup. Aku akan melindungimu sampai nafas terakhirku." Dia menjentikkan tangannya dan manik api biru itu mendarat di telapak tangannya. UER melangkah maju sebelum Luo Yunhai dan manik itu sekali lagi tersulut. Mengabaikan tubuhnya yang lemah dan darah mengalir dari mulutnya. UER berteriak, "Beri aku semua akal sehatmu."
Aku bisa mengambil yang lain. Mata Luo Yunhai bergetar dan dia mengulurkan tangannya. Berikan aku maniknya. Kamu hampir tidak bisa berdiri. Tidak, ini misiku. Yuer menoleh. Luo Yunhai menghela nafas lalu berubah menjadi serius. Aku akan malu menghadapi saudara Zuo setelah ini. Tetapi aku harus memberitahumu. Bagi saudara Zuo, tujuan menghalalkan segala cara. Dia hanya peduli dengan tujuannya. Baginya, hidupku jauh lebih berharga daripada siapapun di sini. Bahkan lebih dari muridnya sendiri. Semuanya adalah pengorbanan yang layak. Itu sebabnya kamu tidak punya. Mengapa kamu memberitahuku saat itu? Yunhai mengangkat alisnya. Merupakan kehormatan bagi Tuan untuk mengorbankan semua orang demi hidupmu. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Saudara Zuo hanya melindungi saya. Tetapi saya tidak ingin melakukan ini. Saya tidak ingin hidup ketika orang lain mati. Saya tahu bahwa saudara Zuo membesarkan klan Luo sendirian. Tetapi dia tidak memaksa saya untuk menempuh jalannya. Itulah sebabnya, sebagai kepala klan Luo, aku berharap bisa menanggung nyawa semua anggota klanku dan tidak membiarkan mereka melindungiku. Saya menginginkan kebenaran dan kesetiaan sejati. Jalan menuju kedudukan raja. Jadi kamu tidak perlu mengagumi. Kalau begitu jangan katakan itu. Yuer tersenyum. Matanya berkedip. Kamu ingin melindungi semua orang. Tapi kamu tidak bisa menghentikan orang lain untuk melindungimu. Itu tidak lagi ada hubungannya dengan misi. Luo Yunhai gemetar saat dia melihat ke arah Yuer. Kamu. Aku akan menggunakan manik yang diberikan master kepadaku untuk memblokir lagi. Tidak peduli bagaimana akhirnya. Dengan hidup atau matimu. Aku akan melakukan semua yang aku bisa. Sambil tersenyum, Yuer berkata, dan ini adalah keinginanku. Sebagai ucapan terima kasih atas kepercayaanmu. Yuer menunjukkan senyuman cerah yang langka. Luo Yunhai menangkupkan tangannya. Tetua berjanggut yang terluka oleh api biru akhirnya pulih dan meludah. Terkutuklah kamu. Apakah semut berani menyakiti jiwaku? Aku akan membuatkanmu daging cincang. Hei, Penatua Su. Kamu bahkan tidak bisa menangani beberapa kultivator Radiant Stage namun masih bersikap tangguh. Seseorang mengejek. Kenapa tidak biarkan aku yang menangani bocah nakal itu untukmu? Jangan sampai kamu ingin terluka lagi dan membuatmu terlihat buruk. Hahaha. Orang itu menjentikkan tangannya dan pedang panjang yang tajam melayang di udara. Kekuatannya mungkin lebih keras daripada panah petir. Kepala tentara mulai terasa sakit bahkan sebelum serangan terjadi. Luo Yunhai dan Yuer terkejut. Wajah mereka tenggelam. Yuer memegang erat manik api biru itu di tangannya yang gemetar. Bahkan manik api biru pun tidak bisa menghentikan kekuatan seperti itu. Bab 744 Langit, Bumi, Api, Air, Kegilaan, Pedang Penghancur Bangsa. Dengan kilatan rasa jijik di matanya, orang itu menjentikkan tangannya dan pedang panjang itu jatuh dari langit di atas. Tekanan kuat menghantam para prajurit, menghentikan napas mereka. Selain tekanannya, pedang tajam itu juga memiliki kekuatan jiwa yang menusuk yang menyebabkan kepala mereka sakit saat menembus ke dalam pikiran mereka. Ekspresi Luo Yunhai berubah berat dan dia melihat Yuer yang gemetar di depannya. Dia datang ke sampingnya dan mengambil manik api biru itu. Lalu berteriak, prajurit, berikan aku semua akal sehatmu. Ya. Flying Tiger Army berteriak sebagai tanggapan ketika semua orang mengerahkan kekuatan mereka seperti tornado ke Luo Yunhai. Luo Yunhai menggigil. Hampir tidak mampu menerima semuanya saat darah merembes dari mulutnya. Tapi dia tidak peduli. Memusatkan seluruh kekuatannya pada manik itu.
Api biru sekali lagi meledak, melepaskan seekor ular api besar. Yuer berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kembalikan sekarang." Hahaha. Sudah terlambat. Luo Yunhai terkekeh. "Nona, sekarang saya mengendalikan manik itu dan hanya saya yang bisa mempertahankan kekuatannya. Jika kau mengambilnya, maka pertahanannya akan gagal dan aku akan menerima serangan balasannya. Hingga mati. Kamu adalah murid saudara Zuo. Jadi menurutku kamu tidak akan membuat keputusan gegabah." Kamu, hati Yuer menegang. Dan segera menyerah. Dia seharusnya yang membelanya. Tapi sekarang, Luo Yunhai terkekeh. "Nona, cepat pergi. Jika aku mati, katakan saja pada saudara Zuo bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin saya bisa bersembunyi di balik rok wanita saat menghadapi bahaya. Saya adalah kepala klan Luo." Luo Yunhai berteriak dan memfokuskan seluruh energinya. Api biru pada manik itu menjadi gila saat keluar darinya. Pasukan macan terbang juga bersiap-siap menghadapi musuh mereka. Yuer tertegun, dan kemudian menambahkan kekuatan jiwanya ke Luo Yunhai. "Nona," Luo Yunhai memulai, "dengan lukamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tinggalkan saja tempat ini selagi bisa." Yuer mengerutkan kening saat dia menjadi keras kepala. "Guru memberiku manik itu dan tidak mungkin aku pergi dari sini tanpa manik itu. Kami akan menghentikan serangan jiwa lalu kamu akan mengembalikannya." Luo Yunhai menatapnya dalam-dalam lalu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. "Sombong sekali. Kamu benar-benar ingin menghentikan jiwa pedang gayungku." Orang itu mencibir pada mereka. "Saya tidak seperti Penatua Su. Di lapisan ketiga, jiwa saya juga tidak lebih lemah. Anda tidak memiliki peluang untuk memblokirnya dengan kultivasi Anda." Orang itu berteriak dan jiwa pedang itu meningkatkan serangannya. Tekanan berat semakin meningkat, membuat bumi retak di bawah kaki mereka dan menimbulkan awan debu. Api biru itu bergetar sebelum menyerang. Akan hancur kapan saja dan membuat Luo Yunhai dan tentaranya batuk darah. Ular api biru itu juga lebih lemah. Orang itu tersenyum sadis saat melihat mereka menderita. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Jumlah mereka mungkin 100.000 tetapi itu tidak cukup untuk menahan satu serangan pun. Mereka pasti akan binasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Yunhai menoleh ke Yuer. "Nona, sepertinya kamu kehilangan kesempatan untuk pergi. Kita akan mati bersama. Apakah mati di sampingku tidak cocok untuk kepala klan?" Yuer mengangkat alisnya. Luo Yunhai terkekeh. "Tidak. Ini mungkin satu-satunya keuntungan dari kematian kita." Yuer menyeringai dan menutup matanya sambil menunggu pedangnya jatuh. Tekanan mengerikan itu telah menguras sebagian besar kekuatan api biru itu. Ujung pedang yang berkilauan itu mendekat dan mendekat, siap menghancurkan 100.000 pasukan ini. Yueling berteriak, ingin membantu. Tapi dia masih memiliki lawan yang harus dihadapi terlebih dahulu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan adik perempuannya meninggal. Para ahli sekte penipu iblis lainnya terlibat dalam pertempuran mereka sendiri dan juga tidak bisa memberikan bantuan. Bencana tampaknya akan segera terjadi. Zuo Fan, yang melawan pemimpin sekte Xuan, juga tidak berniat membantu. Meskipun dia bisa melakukannya dalam sekejap, dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat setelah bertahun-tahun apakah para tetua dan yang mulia yang dia atur akan segera membantu. Jika mereka terbukti tidak mampu, dia akan memberi mereka pelajaran menyeluruh di kampung halaman. Jika mereka terbukti tidak mau, pembersihan rumah sudah dilakukan. Kepala klan Luo, tahukah kamu?
Aku selalu menjadi beban seseorang. Tidak bisa mati bahkan ketika aku menginginkannya. Kemudian saya bertemu guru dan hidup saya akhirnya berubah. Meskipun tidak banyak yang bisa mengubah pikiranku. Tapi sekarang, aku ingin terus hidup. Saat aku akan mati. UR tidak lagi melihat ke arah pedang dan menutup matanya saat dia merasakan kematian merayap masuk. Apakah itu karma? Atau takdir? Luo Yunhai menatapnya dalam-dalam dan memegang tangannya. Kematian bisa datang kapan saja. Yang penting adalah Anda membuatnya sepadan. Meski sekarang, saat menghadapi kematian, menurutku itu tidak seburuk itu. Hah? UR terkikik. Tidak lagi takut dengan apa yang akan terjadi. Wajahnya berkedut. Sesepuh jiwa pedang itu kesal. Demi Tuhan, jika ada satu hal yang paling aku benci, itu adalah melihat pasangan bermesraan sebelum kematian. Berhentilah mengabaikanku. Dia membuat tanda dan jiwa pedang itu melaju. Ketajamannya membuat kepala mereka sakit. Waktu kematian mereka semakin dekat. Namun, cahaya yang menyala-menyala dan bola api yang membara muncul di hadapan keduanya. Menyerang jiwa pedang yang berat itu. Ledakan. Pedang panjang dan bola apinya terpisah. Namun kekuatan mereka menyapu area tersebut. Membuat ahli tahap ethereal yang lebih lemah tersendat. Suara mendesing. Pedang panjang itu kembali ke sisi orang itu dan menyebabkan dia menggigil ketika darah tumpah dari mulutnya. Dia balas menatap dengan marah. Hai. Menurutku klan Luo mendapatkan seorang nyonya. Itu patut dirayakan. Hahaha. Sosok anggun berbaju putih melayang di hadapan tentara. Luo Yunhai sangat gembira. Saudari Sue. Sue Qingjian tampak agak pucat saat ini. Napasnya terengah-engah. Namun dia masih tersenyum. Qiu Yanhai terbatuk, menyeka darah dan berjalan di sampingnya. Kepala klan, kami datang untuk membantu Steward Zhuo. Jadi bisakah kamu menjaga pikiranmu tetap pada jalurnya? Qiu tua, itu kalimatku. Suara mengejek datang dari samping. Li Jingtian, di klan Luo, kamu adalah salah satu dari sedikit pasangan di rumah. Betul-betul, memang. Di sisi lain adalah orang bijak langit dan bumi. Menyatakan persetujuan mereka atas kata-kata Li Jingtian. Melihat semua orang di sini, Luo Yunhai sangat gembira. UR tercengang. Dia tahu pertarungan panggung ethereal itu buas. Jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan pertarungan mereka begitu cepat? Tapi jika dilihat lebih dekat, mereka bisa melihat darah. Alis Luo Yunhai bergetar. Tetua Li, bagaimana mungkin kamu melihat darah di tubuhnya? Li Jingtian terkekeh. Bukan apa-apa. Ini hanyalah harga yang harus dibayar untuk mempersingkat pertempuran. Apa? Luo Yunhai memandang mereka berlima dan melihat masing-masing menderita luka. Bahkan ada selusin. Tetapi mereka tidak peduli. Hal ini membuatnya menangis. Dia tahu mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dengan tidak melakukan pertempuran untuk menyelamatkannya. Bantuan besar ini membuatnya merasa bersyukur. Zhuo Fan menyeringai. Langit, bumi, air, api dan kegilaan. 5 yang mulia yang dia dapatkan untuk klan Luo tidak mengecewakannya. Bab 745, 5 tetua terkuat. Suara mendesing. 2 lusin ahli tahap ethereal muncul di sisi ke-6. Mereka sekarang adalah 30 ahli tahap ethereal. 8 berada di lapisan ke-6. 10 di lapisan ke-5. Dan sisanya di lapisan keempat dan ketiga. Sementara di pihak Luo Yunhai, hanya Li Jingtian dan orang bijak yang berada di peringkat ke-6. Dengan pasangan kuat di peringkat ke-5, klan Luo jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan.
30 ahli tahap etiril dari sekte surga mistik mengelilingi mereka dengan tatapan mencemooh. Di mana apinya? Hahaha. Kamu berlari jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelamatkan beberapa penggarap panggung Radiant dan surga yang mendalam. Sekarang keadaanmu bahkan lebih buruk lagi. Dengan mereka sebagai belenggu yang menentukan nasibmu. Seorang tetua berkumis besar tertawa. Kelimanya tidak peduli. Li Jingtian menoleh ke Luo Yunhai, kepala klan. Bawa pasukan harimau terbang pergi. Kami akan menghentikan mereka mengejarmu. 5 berhenti 30. Yuer berseru. Tidak mungkin. Mereka memiliki ahli yang lebih kuat darimu. Qiu Yanhai mengejek. Nah, jangan samakan kami dengan para tetua sekte penipu iblis yang gaduh. Kata-kata kami kepada kepala klan sama seperti di militer. Kami melakukan apa yang kami katakan. Kami tidak akan membiarkan salah satu dari mereka lolos dari kami. Atau kepalaku dipertaruhkan. Yuer menatapnya dengan tajam. Apakah peraturan klan Luo seketat itu? 5 orang yang menahan 30 orang mendorongnya melampaui batas kemampuan mereka. Itu hanya 1:6. Dan sekarang mereka menambahkan syarat lain yang lebih keras. Untuk tidak membiarkan siapapun lewat. Luo Yunhai mengangguk dengan berat. Kalau begitu saya serahkan pada Yang Mulia. Kami akan bergabung dengan sekte perencana iblis di perbendaharaan. Luo Yunhai menarik tangan lembut Yuer dan terbang menjauh. Tentara harimau terbang. Bersamaku. Ya Pak. Para prajurit berteriak dan berkumpul. Mengikuti Luo Yunhai di luar jangkauan para ahli tahap etiril. Yuer panik. Melihat mereka berlima dengan cemas. Kamu benar-benar yakin mereka bisa bertarung 1 lawan 6? Hahaha. Jangan khawatir. Mereka adalah kekuatan terkuat yang ditinggalkan saudara Zuo untuk klan Luo. Mereka adalah penjaga klan Luo. Menepati janji mereka. Jika mereka mengatakan tidak apa-apa, maka semuanya ada di tangan mereka. Luo Yunhai terus menarik tangan Yuer saat dia terbang. Li Jingtian terkekeh. Lalu matanya berubah menjadi buas. Dengan kepala klan yang aman, kita bisa melepaskan diri. Pamer. Jadi maksudmu kamu tidak bisa mengerahkan seluruh tenagamu sebelumnya? Salah satu pakar ethereal state mengejek. Apakah Anda lupa siapa yang memberi Anda luka baru itu? Qiu Yanhai mencibir. Kami sengaja terluka. Bagaimana lagi kita bisa menyelamatkan kepala klan? Itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menyakiti kami. Memang. Seorang tetua dengan rambut putih melangkah keluar. Aura mengerikannya menjadikannya yang terkuat. Kalian berlima memang menonjol di antara yang lain. Lebih kuat dari para ahli tahap etiril pada umumnya. Tapi Anda lupa. Anda menemui jalan buntu sebelum menyelamatkan juniornya. Dan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dan sekarang, kamu jauh lebih lelah dari kami. Anda akan bertarung 1 lawan 5. Kamu sudah selesai. Kelimanya baru saja tertawa. Mengapa kamu tertawa? Benarkan? Orang tua itu bertanya. Li Jingtian mengangguk. Hahaha. Benar. Kamu benar sekali. Padahal, saat itulah kami bertarung sendirian. Perasaan orang tua itu tenggelam. Siapa yang menyangka akan tiba saatnya bagi orang-orang tua seperti kita yang membutuhkan kita untuk bekerja sama. Hahaha, Qiu Yanhai terkekeh dan berkata, bagaimanapun, kita juga berjuang untuk Steward Zuo kali ini, yang telah memberikan banyak bantuan kepada kami selama ini. Sebaiknya kita tidak berlarut-larut lagi atau kepala klan mungkin akan menderita dan keadaan kita akan menjadi lebih buruk. 4 orang lainnya menyeringai. Tentu. Orang bijak langit dan bumi membuat tanda dan 1 cahaya hitam dan 1 putih ditembakkan dari mereka.
Keduanya menggunakan cahaya yang bersinar ini untuk menghilang. Saat cahayanya menghilang, pemandangan di sekitar 30 musuh berubah. Tidak ada lagi keributan perkelahian dari orang lain. Yang ada hanya dunia dalam nuansa abu-abu. Sial, ini adalah jiwa domain. Kita harus keluar dari sini sebelum menjadi korban lebih jauh. Seorang tetua berteriak, yang lain mengambil jiwa mereka. Tampilan pedang, tombak, kapak, dan senjata lainnya yang berkilauan. Itu tidak akan mengubah apapun. Keduanya memiliki jiwa domain, tetapi kami akan menghancurkannya dengan 30 jiwa yang menyerangnya sekaligus. Yang lain juga berteriak, tetapi ketika mereka mengeluarkan jiwa mereka untuk menyerang, dunia berubah. Hitam dan putih terus berubah dan mengubah kekuatan mereka menjadi tidak berarti. Bahkan kekuatan jiwa mereka pun dikonsumsi. Di luar domain, orang bijak berdiri di depan bola hitam dan putih saat bola itu berputar. Hahaha. Domain kami adalah pembalikan yin yang. Kekuatan Anda akan terkuras karena perubahan yang terus-menerus diberikan kembali kepada dunia. Sampai kamu tidak punya apa-apa lagi dan jiwamu hancur. Anda tidak punya peluang untuk memaksakan jalan keluar. Penatua itu terkejut dan memikirkan cara lain. Jangan buang energi Anda, atau domain akan mengambilnya. Kumpulkan kekuatan jiwa Anda dan hancurkan domain. Kami adalah 30 ahli tahap ethereal. Itu tidak bisa menghilangkan begitu banyak kekuatan sekaligus. Hahaha, benar sekali. Pembalikan yin yang memiliki ciri-ciri yin dan yang. Tidak peduli berapa banyak orang di dalam. Kekuatan mereka akan diambil jika bertindak sendiri. Tapi bersama-sama, kamu bisa keluar. Heaven Sage mengejek, menoleh ke Li Jingtian. Mereka akan bergandengan tangan dan tidak akan bisa menahannya. Kamu juga harus bertarung. Hahaha. Kata yang bagus. Aura hitam Li Jingtian melonjak dan meraung. Seekor naga hitam terbang ke langit dan menembak ke dalam bola hitam dan memukulnya. Varian jiwa. Cakar berantai naga Necro. Mengaum. Saat kekuatan jiwa semua orang di dalam domain berkumpul, raungan drakonik memasuki telinga mereka. Sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi, cakar hitam jatuh dari atas seperti tombak. Mereka membawa kekuatan jahat saat melempari jiwa mereka dan memaksa mereka berpencar. Semua orang batuk darah dan menjadi pucat. Yang lebih lemah menanggungnya lebih keras. Jiwa mereka hilang dari dunia ini. Yang lainnya berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah mengira serangan skala besar akan memiliki kekuatan sebesar itu dalam setiap serangan. Dalam sekejap, 30 ahli tahap ethereal berkurang menjadi sekitar setengahnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka ketakutan di dalam bola ganda, Li Jingtian dihabiskan di luar. Terengah-engah. Tidak mudah menghadapi begitu banyak bola. Paul Qiu, aku serahkan sisanya pada kalian berdua. Cih. Tentu saja kamu akan kelelahan jika mengeluarkan setengahnya. Qiu Yanhai menyeringai. Li Tua, kamu hanya pamer. Bukankah kita berlima? Seharusnya 1:6. Baiklah. Kalau begitu jangan bergabung dan serahkan sisanya pada orang bijak. Penatua Li memutar matanya. Namun sekarang, wajah Qiu Yanhai menunduk. Tidak mungkin. Karena kamu mendapat setengahnya. Bagaimana aku bisa gagal? Qiu Yanhai menoleh ke arah Sue Qingjian dengan penuh keinginan. Hendak memuntahkan api. Sue Qingjian menggelengkan kepalanya dan terkikik. Dia memutar matanya. Lihat siapa yang pamer sekarang. Keduanya membuat tanda ketika satu jiwa panas dan satu jiwa dingin keluar dan melakukan kontak. Dalam sekejap, mereka menjadi cahaya yang terik dan terang saat ditembakkan ke domain tersebut. Konvergensi Yin Yang.
Penghancuran dunia. Bersambung.